kembali lagi sama aku Monik yang bakal nemenin kalian di podcast Oman Himtri episode 4. Seperti yang kalian bisa lihat, sekarang aku lagi sendirian dan aku lagi berada di BINUS, tapi yang di kampus Syahdan. Dan mengingat sebentar lagi bakalan ada perkuliahan offline, aku tuh lagi pengen deh buat ngulik-ngulik lebih dalam mengenai jurusan teknik industri. Jadi ayo Tigres temenin aku jalan-jalan sambil nanti aku bakal ngasih tahu ke kalian mengenai jurusan teknik industri lebih dalam. Tapi sebelum itu, aku mau ngerimain ke kalian buat rajin-rajin menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Karena itu penting banget ya guys, mengingat kasus COVID juga lagi naik. Jadi ayo aja, langsung aja yuk temenin aku jalan-jalan. Ada Kak Sandy, gimana kabarnya Kak? Halo teman-teman dan Monik. Aku kabarnya baik. Gimana nih Mon kabarnya? Kabar aku juga baik banget dong Kak. Betul Kakak lagi ngapain Kak di kampus ini? Oh kebetulan aku lagi ada kegiatan nih di kampus Syahdan. Nah rame-rame gini aku lihat lagi ada apa nih, boleh ikutan nggak nih? Boleh banget dong Kak. Aku lagi nemenin para Tigres yang ada di rumah buat keliling-keliling kampus Syahdan. Sekalian aku tuh mau ngasih tau ke mereka lebih dalam mengenai jurusan teknik industri. Nah kira-kira Kakak kan mau ikutan kan Kak? Mau nggak Kak sambil bantuin aku buat ngasih tahu ke mereka mengenai jurusan teknik industri lebih dalam lagi? Oh boleh banget nih. Kita udah di tempat yang benar nih teman-teman. Apalagi yang penonton di rumah, karena kita ada di kampus Syahdan Kemanggisan, di mana kampus ini itu merupakan kampus tentang jurusan teknik industri, di mana banyak kelas dan lab yang berkaitan dengan jurusan teknik industri yang diadakan di sini loh, Mon. Oh, berarti untuk lebih tahu mengenai isi kampus Syahdannya, gimana kalau kita sekarang touring aja langsung Kak? Oh boleh banget, tapi kayaknya ada yang kurang nih. Apa Kalau tuh? misalnya kita mau keliling BINUS tentang informasi di jurusan teknik industri, kayaknya kita butuh seseorang deh yang ahli dalam bidangnya. Wah, siapa tuh Kak kira-kira? Oke, mungkin bentar aku telepon Oke, dulu ya. oke, boleh, Nah, boleh. Oke. Halo, assalamualaikum Pak. Halo, waalaikumsalam. Ya Pak, ini Sandy Pak, dan dari Hiptri. Dan di sini aku juga bareng Monik dan teman-teman Tigres nih Pak, mau minta tolong nih Pak. Jadi kita mau keliling-keliling BINUS Pak, ama mau mengetahui tentang jurusan teknik industri nih Pak. Nah, kira-kira Bapak bisa bantu nggak nih Pak? Oh, Sandy, Monik sama Tigres, samperin saya aja ke 1F. Saya tunggu ya. Oh, oke, siap Pak. Oke, aku akan ke sana Pak. Terima kasih Pak. Wah, mantap nih Mon. Pak Nyoman udah bersedia nih mau temenin kita buat keliling BINUS sama mau cerita-cerita tentang teknik industri. Wah, kalau gitu kita langsung samperin aja kali ya Pak Nyoman ya. Tuh, yuk kita langsung aja. Oke. Halo Sore. Pak, sore. Ya, Pak. Halo. Gimana nih Pak kabarnya Pak? Baik. Sandy, gimana kabarnya? Oh, baik banget Pak. Nah, mungkin nih teman-teman, tamu kita nih, yaitu Pak Nyoman. Halo, Nah. salam kenal ya. Nah, mantap banget nih Pak. Mungkin karena sekarang kita lagi berada di kampus Syahdan, boleh nggak sih Pak Bapak jelasin sedikit mengenai kampus ini? Oke, kalau Syahdan sendiri sebenarnya berdiri tahun 1984. Ya. Terus fasilitasnya kita punya 38 ruangan. Untuk teknik industri sendiri dari awal berdiri memang sudah di Syahdan. Jadi teknik industri sendiri berdiri tahun 1997 dan hampir semua praktikum teknik industri semuanya dilaksanakan di Syahdan. Kurang lebih seperti itu. Oh, begitu ya Pak. Kalau Bapak sendiri tuh mengajar mata kuliah apa Pak? Oke, untuk semester depan saya akan mengajar mata kuliah baru Industrial Economy and Accounting. Sebelumnya saya pernah ngajar Supply Chain Risk and Negotiation dan Human Integrated System. Oh, seperti itu ya Pak. Iya. Kalau Bapak sendiri udah mengajar di BINUS itu berapa lama sih Pak? Oke, saya baru mengajar di BINUS itu tahun 2021 September. Cuma saya baru datang on-site, diangkat sebagai kepala laboratorium itu Juni, tanggal 1 tahun 2022. Gitu. Oh, mantap banget Pak. Dan aku penasaran sedikit nih Pak. Kenapa sih Pak Bapak tuh bisa akhirnya memilih untuk mengajar di BINUS University? Kenapa nggak universitas negeri atau swasta lainnya Pak? Oke, jadi kenapa mengajar di BINUS? Oke. Sebelumnya saya pernah kerja di salah satu bank BUMN, cuman saya pikir saya udah stuck di sana dan saya harus berkembang gitu ya. Dan kebetulan waktu itu saya masih keep kontak dengan Ibu Rida. Sekarang Ibu Rida sudah jadi ketua jurusan di Semarang, Teknik Industri Semarang. Dan beliau bilang bahwa ada lowongan dosen dan sekaligus mau nggak ditawarkan menjadi kaleb waktu itu seperti itu. Dan saya bilang oh ya udahlah, it's a good opportunity. Dan oke, saya take it gitu.
Nah, selanjutnya kita bakal ngejelasin Pak tentang kelas-kelas yang ada di jurusan teknik industri. Nah, mungkin kalau kita lihat sekarang kan kita ada di ruangan kelas reguler ya Kak? Iya. Jadi boleh mungkin jelasin Pak, ini kelasnya buat ngajarin apa gitu atau mata kuliah apa? Oke, mostly kalau yang mejanya kayak gini buat mata kuliah biasa gitu. Tapi nanti kalau misalnya kalian ngambil technical drawing atau lagi ada mata kuliah technical drawing atau menggambar teknik, biasanya kita pakai di kelas-kelas yang depannya hurufnya J gitu. Nah itu yang mejanya lebih besar, jadi kalian enak buat menggambar teknik. Kalau kelas-kelas ini ya mostly dipakai untuk mata kuliah umum biasa, kecuali nanti kita ada praktikum baru kita pakai lab-lab kita yang ada di bawah. Nah, tapi kan kalau kita tahu di BINUS itu nggak cuma ada kelas reguler doang kan Pak, ada juga ruang kreatif ya Pak. Oh iya, oke. Nah mungkin kita boleh sambil jalan-jalan Pak. Boleh, boleh. Ayo. Oh ini ya Pak, yang tadi ruangan J itu ya? Iya betul. Ayo kita masuk. Jadi mejanya lebih enak buat kalian pakai gambar teknik. Karena kan kalian bawa kalian bawa buku gambar, kalian butuh peralatan khusus gitu ya, rotring dan sebagainya. Makanya meja-meja seperti ini, atau ukuran ini yang akan dipakai untuk kelas gambar teknik yang teori, kurang lebih seperti itu. Oh ya Pak, ini kan mata kuliah gambar teknik ya Pak. Terus aku mau nanya nih Pak, kira-kira di BINUS ini tuh mahasiswa wajib ngambil berapa mata kuliah sih Pak? Atau kayak per semester SKS yang perlu diambil tuh oleh mahasiswa ada berapa gitu Pak? Oke, kurang lebih kalian tiap semester harus ngambil 20 SKS, di mana untuk semester 1 sampai dengan 3 itu kalian masih belajar soal basic science. Tapi di semester 3 itu udah mulai mata kuliah yang menjurus ke jurusan teknik industri, kalian udah mulai dapat. Nah di semester 4 baru nanti kalian pilih peminatan. Ada service system, ada manufacturing, ada supply chain gitu. Nah nanti di semester 5 kalian masih fokus dengan peminatan kalian. 6 dan 7 nanti kalian enrichment. Kalian boleh pilih apakah kalian mau study abroad, luar negeri dengan mitra-mitra Universitas BINUS di luar negeri, atau kalian bisa research ikut kami dosen, atau kalian bisa juga entrepreneurship. Jadi kalian buat prototype bisnis, tapi nanti bisnisnya harus jalan ya, gitu. Iya. Dan 8 full untuk skripsi. Oh oke. Nah tadi kan Bapak menyinggung ada 3 penjurusan ya Pak. Nah kira-kira menurut Bapak tuh yang paling difavoritin sama mahasiswa tuh yang mana sih Pak? Oke, kalau misalnya kita bicara soal yang paling favorit, berbeda ya. Kalau dulu di zaman saya itu teknik industri itu masih lebih dikenal soal kita ngurusin pabrik dan sebagainya. Maka manufacturing itu yang paling banyak. Tapi saya lihat ke sini, ke zaman kalian dan di bawah kalian nanti, saya kira supply chain dan service system yang akan lebih banyak. Wah, menarik banget nih. Nah, informasi yang sudah dikatakan Pak Nyoman itu benar-benar sangat bermanfaat nih, apalagi buat B25 ya. Apalagi B25 kalau misalnya bingung nih tentang penjurusan, tentang apapun, tentang gimana sih perasaan on-site itu di BINUS kayak gimana, jangan lupa nonton ya di video ini. Nah, mungkin nih Mon, kan tadi Pak Nyoman udah jelasin nih tentang kelas-kelas yang ada yang di BINUS University, ya kan? Nah, tapi kan kita ada juga nih lab. Oh iya, Benar kelas lab ya Pak? Yuk, Nah, mau ke lab? Ya, mau boleh banget Pak. Pak. Oke, langsung aja ya Pak. Oke. Oke, ayo. Pak, mau nanya, kalau di BINUS Syadan ini itu ada lab apa aja sih Pak? Oke, sambil jalan ya, Iya. saya jelasin. Oke, jadi ini lab kita. Kita bagi sama sistem komputer. Oke, jadi yang pertama kita punya HDX. Nah ini biasanya dipakai untuk praktikum gambar teknik. Ya, jadi isinya pure komputer. Tapi kita nggak cuma punya software Gamtek aja, kita punya software pengolahan data seperti Minitab, Tableau, Power BI kita punya. Nah, terus kita juga punya software lain seperti Lingo. Nanti kalau misalnya kalian dapat mata kuliah Production and Operation Analysis, nah itu dipakai untuk praktikumnya, untuk mencari optimisasi dari suatu sistem. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita next. Nah, boleh, Pak. Tapi aku mau nanya sedikit dulu Ya, Pak. boleh. Kan sepengetahuan aku kalau di lab ini tuh diajar oleh ASLab ya Pak. Nah tugas ASLab tuh apa aja sih Pak? Oke, jadi ASLab di teknik industri ini dibagi dua. Yang pertama ada ASLab inti, yang kedua namanya ASLab praktikum. Mungkin Sandy sekarang
lagi progres jadi aslab praktikum ya. Nah, aslab inti itu bedanya dengan aslab praktikum. Kalau aslab praktikum itu pure cuma ngajar, ya, cuma ngajar untuk mata kuliah yang ditentukan. Misalnya kalau kayak Sandy itu berarti nanti kamu ngajar HIS gitu ya. Nah, tapi kalau aslab inti itu dia seperti pegawai, seperti pekerja BINUS. Jadi jamnya itu office hour 9 sampai 5 dan Sabtu 9 sampai 3. Seperti itu. Dan gajinya pun bulanan. Gitu. Makasih banyak Pak informasinya. Oke. Mungkin kita lanjut aja ke lab lainnya Pak. Boleh. Ini lab kita yang kedua. Jadi di sini biasanya dipakai untuk praktikum Human Integrated System atau HIS. Gitu ya. Nanti si Sandy akan ngajar di sini nih kurang lebih kalau misalnya on-site. Nah, ya sebenarnya kita juga lagi development ya. Karena kita membangun lab industri 4.0 ke depannya. Kita lagi saya dengan jurusan mencoba merancang nanti bagaimana lab industri 4.0 itu bisa memudahkan mahasiswa menerima materinya. Oke. Di sini bisa dilihat ada barang-barang seperti ini, ergo bike gitu yang nanti untuk praktikum HIS. Di sana ada juga treadmill. Nah, ini barang yang paling baru yang kita punya, yaitu ini nggak berhubungan dengan ergonomi, tapi ini berhubungan dengan product design. Jadi kalau teman-teman nanti yang habis belajar technical drawing, itu dia mau ngeprint barangnya gitu ya. Kamu misalnya ngedesain produk apa, terus mau ngeprint barangnya, kamu bisa pakai ini. Ini 3D printing. Jadi kita punya 3. Gitu. Dan saya mau tegaskan ke kalian bahwa lab ini terbuka untuk seluruh mahasiswa teknik industri ya, tak terkecuali. Nanti tinggal izin aja. Ya, kalau kalian mau pakai lab, kalau kalian mau rapat di lab atau mau tugas kelompok misalnya di lab, silakan pakai aja. Kita juga punya buku-buku sendiri di sini. Oke. Dan yang terakhir ini adalah ruang asisten. Untuk asisten inti, nanti kalau misalnya kalian tertarik untuk daftar asisten inti, nanti ruang kerja kalian ada di sini, bareng dengan asisten sipil dan asisten SK, kurang lebih seperti itu. Oke, baik Pak, makasih banyak informasinya. Mungkin kita masih ada satu lab lagi ya Pak? Ada satu lab lagi. Mau ke sana? Oh iya boleh banget Pak. Oke. Ini lab manufacturing process itu nanti dipakai untuk mahasiswa-mahasiswa yang ambil peminatan manufacturing system. Nah, ini kita lagi prepare karena kita menjemput mahasiswa onsite, jadi kita lagi bersih-bersih, kita lagi kalibrasi mesin-mesin di dalamnya, kurang lebih seperti itu. Banyak banget ya tentang lab, apalagi gimana cara jadi asisten lab. Nah mungkin Pak, aku mau nanya juga, nah kira-kira kalau buat mahasiswa kan bentar lagi mau onsite nih Pak. Nah kira-kira persiapan apa aja sih yang dibutuhkan, misalnya seperti bajunya seperti apa, atau kebutuhan misalnya alat tulis, atau misalnya ID card apa gitu Pak? Oke, yang pasti flash harus kalian bawa ya, karena kalian nanti akan absennya pakai tapping flash di kelas, itu satu. Nah kalau misalnya khusus berbicara soal lab, setiap praktikum kalian harus pakai jas lab. Itu yang pertama. Terus jangan terlambat, karena terlambat itu akan kita anggap tidak hadir dalam praktikum tersebut. Sebenarnya kalau dari saya pribadi dan teman-teman Aslab itu lebih gampang untuk pivot dari dari online ke offline sih. Karena sebenarnya kita udah siap gitu, kita tinggal kalibrasi aja. Mungkin lebih susah waktu dosen-dosen itu dari offline ke online gitu ya. Sistemnya berubah dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Menarik sekali. Oh ya Pak, dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih Pak. Mungkin aku sama Kak Sandy punya satu pertanyaan terakhir. Oke. Kan Bapak udah ngajar di BINUS ya Pak. Nah kira-kira suka dukanya tuh apa Pak? Oke. Suka dukanya karena saya belum pernah ngajar onsite ya, ya? jadi saya ngajar online ya. Okay. Saya nggak tahu, lain kalau kita ketemu kayak gini kan kita punya chemistry ya. Tapi kalau cuman dibatasi oleh layar laptop dan biasanya mahasiswanya off cam, ya itu saya nggak ngerti jadi apakah dia paham atau enggak gitu. Saya sih berharap paham. Terus yang paling berat jadi dosen menurut saya itu adalah ketika BINUS kan sebenarnya punya pelaturan soal plagiarism gitu ya.
Dan ketika saya menemukan yang plagiat itu saya berpikir gitu kan, susah. Oke, kalau misalnya kita mau stick to the rules, ini anak mestinya udah selesai gitu. Tapi yang saya pikirin itu kemudian adalah gimana masa depannya, gimana nanti orang tuanya udah nyari uang buat kuliahnya, kurang lebih seperti itu sih. Tapi di satu sisi kita tetap harus idealis dengan aturan yang ada. Oke, aturan BINUS itu sendiri ya Pak? Oke, tapi terlepas dari suka duka yang ada, pasti kan banyak juga kan kenangan yang bisa disimpan kan ya Pak? Oke, karena mengingat durasi, sayangnya podcast ini sebentar lagi akan kami akhiri. Tapi sebelum itu, aku mau ngucapin makasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak karena udah meluangkan waktunya dan mau nemenin aku sama Kak Sandy buat ngasih tahu ke Tigres yang ada di rumah mengenai jurusan teknik industri lebih dalam lagi. Oke, mungkin aku ada sedikit sebagai penutur ya Pak, pantun. Burung dara, burung cendrawasih. Cari di Pulau Papua. Cukup sampai sini, semoga bermanfaat ke depannya. Makasih banyak ya Pak. Oke. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin ke kalian semua yang belum nonton podcast Oman Him 3 episode 3, jangan lupa ditonton ya guys, karena itu di episode itu aku sama Kak Reza itu mengulik soal kantin BINUS Anggrek, itu ada mukbangnya juga guys, jadi jangan lupa untuk ditonton. Kalau gitu sampai jumpa di episode 5 podcast Oman Him 3. Dadah!